Stop ngomongin yang lain dulu, ini lebih penting. Kalian pasti udah banyak ngeliat peringatan darurat ini kan? Gue coba jelasin secara singkat kenapa orang-orang pada ngepost kayak gini. Ini adalah bentuk kemarahan dari warga negara Indonesia. Karena ngeliat sekarang tuh demokrasi tuh bener-bener kayak gak ada harganya gitu. Pertama, pasangan calon independen DKI Jakarta ini, walaupun bermasalah karena ada isu catut KTP, tapi mereka dilolosin oleh KPU DKI. Yang kedua, sekarang koalisi di pemerintahan itu besar banget, jadi gak imbang. Jadi oposisinya cuma segini. Dan itu mirip sama waktu zaman Orde Baru. Yang ketiga, masih anget banget. Jadi Mahkamah Konstitusi itu memutus mengubah syarat pilkada. Jadi parpol bisa mengusung calon gubernur tanpa punya kursi di DPRD. Yang mana sebelumnya itu ada syarat 20% minimal harus punya kursi di DPRD. Karena ada putusan MK ini jadi turun. Jadi nggak perlu ada kursi di DPRD, tapi hanya perlu 7,5% suara di provinsi tersebut. Orang-orang udah pada seneng dengan putusan MK ini. Tapi pada dasarnya pemerintah tuh nggak seneng, rakyatnya seneng. Jadi DPR langsung bikin rapat pleno dadakan. Begitu putusan MK besoknya langsung rapat, lembur-lembur deh tuh mereka. Nah ini yang membuat warga marah. Selain tadi, MK tuh juga memutus batas usia calon gubernur. Jadi calon gubernur itu harus berusia minimal 30 tahun saat penetapan calon, bukan saat pelantikan. Tapi sama DPR menolak putusan MK itu. Mereka memilih untuk melaksanakan putusan Mahkamah Agung yang menetapkan bahwa batas usia calon gubernur itu harus berusia 30 tahun saat pelantikan. Udah tahu arahnya kemana ini? Anehnya putusan-putusan kayak gini tuh itu kan bermasalah juga kayak waktu pas calon presiden dan wakil presiden kan, waktu Gibran. Tapi DPR kenapa nggak ada yang tiba-tiba bikin rapat pleno? Kenapa perlu dikawal? Karena RUU Pilkada ini nggak cuma mengancam warga Jakarta, tapi mengancam seluruh warga Indonesia. Kalau pemerintah daerah dipilih dengan cara yang nggak demokratis, ya kebijakannya nggak bakal pro rakyat, bakal pro mereka-mereka aja. Yang dulu aja nggak semuanya pro rakyat, gimana kalau misalnya sekarang udah dikuasai orang-orang mereka? Apa yang lo harapin? Menurut kalian gimana? Coba deh komen.